Hai, selamat pagi teman-teman. Di sini pagi-paginya cerah banget. Hari ini saya mau mupuk-mupuk dan mau ngelihatin ke teman-teman. Ini tanaman saya di sini semuanya dirawatnya secara organik ya, teman-teman. Dari mulai pupuk dan walaupun ada hama, saya nggak pernah semprot ya. Nah, di sini ada kupu-kupu cantik. Hai. Kupu-kupunya diam aja. Itu lagi nelur ya teman-teman. Nanti bisa ada ulet ya. Iya, kamu lagi nelur ya. Nah, di sini sejuk, anginnya walaupun panas ya, ada angin. Nah, di sini contohnya. Ini tuh udah ada hama ya, teman-teman. Nanti semakin lama semakin banyak hamanya. Ini kutu apit. Biasanya saya cuma semprot pakai air waktu nyiram. Ketolong, alhamdulillah. Nggak ketolong ya, tanam yang baru biasanya begitu. Soalnya saya udah pernah dulu ya sering disemprot, nanti si hamanya itu balik lagi, tapi saya dulu semprotnya pakai organik juga ya. Tapi untuk saat ini udah lama udah gak pernah semprot lagi. Lumayan subur kan ya teman-teman, walaupun dipupuknya secara organik, udah kelihatannya yang kayak yang dipupuk kimia. Nah, bunga kolnya udah mulai muncul, malu-malu. Biar bunga kolnya lumayan besar, nah biasanya saya kurangin daunnya ya teman-teman. Ini daunnya super subur, bisa dimanfaatkan buat ikan, pakan ikan, bisa dimasak juga. Ini cuma agak keras ya, bisa dibikin bakwan, enak. Nah, ini tuh saya mau manfaatin buat bikin kompos ya. Tuh, bahagia banget rasanya kalau ngelihat tanaman kita lagi subur ya, lagi cantik. Dan jangan lupa ya, saya juga suka tanaman bunga ya teman-teman, biar nanti banyak lebah di kebunnya. Selain lebah, bunga juga bisa mempercantik kebun kita dan juga bisa meminimalkan hama ya, karena katanya hama lebih tertarik sama warna-warni bunga. Contohnya, saya sering lihat belalang lagi makan bunga matahari punya saya ya teman-teman. Hari ini saya mau mupuk-mupuk. Nah, ini dia pupuk anti ribetnya ya. Teman-teman udah tahu kan, saya selalu punya pupuk andalan di sini, pupuk anti ribet. Nih gemes banget ya. Sesubur ini dong, teman-teman. Saya pernah taruh pupuk di sininya, di alasnya sini ya, pupuk anti ribet. Dan ini kayaknya sehat banget. Ini tuh bibit kecipir. Nah, di sini udah punya lumpur pupuk anti ribet. Dan ini itu bahan-bahannya cuma dari kompos yang udah media tanam yang udah kurang subur ya teman-teman, sama sampah dapur, sama daun-daun hijau. Ini contohnya
daun-daun hijau yang mudah membusuk aja ya teman-teman, tanpa daun hijau yang dari pohon buah, contohnya buah rambutan, buah jambu, itu daunnya sifatnya keras ya, kayak durian itu sifatnya nggak gampang membusuk. Nah lihat ini, daun-daunnya udah mulai membusuk tuh kayak gini. Biar nggak bau, naruhnya kayak contoh ya, taruh seember kompos media tanam dulu yang udah kurang subur di lapisan bawah. Nah lanjut taruh lagi sampah dapur. Nah di atas sampah dapur langsung ditaruh lagi media tanam yang udah kurang subur ya teman-teman. Dan selanjutnya bisa ditaruh daun-daun ini. Nah diatur aja selang-selingnya ya teman-teman. Ini saya mau pupuk sedikit buat tanaman yang ada di sini. Nah contohnya ya, ini kemarin saya udah kasih pupuk di sini ya teman-teman. Ini tuh mengering, jadi nanti kalau kehujanan nggak langsung hanyut ya. Tuh mengering, nanti kalau udah mengering bisa dicampur kayak gini. Nah saya mau pupuk ke sini, ini udah di bawah. Nah ada lagi contohnya di sini, saya baru tanam timun, tinggal taruh aja begini di tengah-tengahnya ya teman-teman. Nanti itu mengering ini si lumpurnya, nggak ada belatung dan baunya juga nggak, masih ada bau sih, bau kayak lumpur gitu ya teman-teman. Kalau diselang-seling sama media tanam pasti baunya ternetralkan sama media tanam. Nah contohnya ini tuh saya tanam kacang segini, lumayan subur ya teman-teman. Nih saya tanam dalam satu potnya ada mungkin 30 kurang lebih. Nanti itu bisa dikurangin, kayak yang kurang subur begini biasa saya cabut. Nah di sini di pot yang sama ini masih ada tanaman utamanya ya teman-teman. Ini tuh tanaman matahari, bunga matahari tuh kan. Di pot yang sama masih bisa saya tanamin kacang, jadi tanpa dibongkar ya. Jadi nanti selesai bunga matahari, kacangnya juga udah mulai besar dan kacangnya tetap subur. Nih teman-teman lihat ya, kalau nggak percaya, ini itu udah penuh sama akar ya, tuh sama akar bunga matahari. Tapi karena saya pupukin ini, jadi tanamannya bisa subur secantik ini. Nah ini juga sama ya teman-teman. Ini di planter bag, ini sama, ini pohon bunga mataharinya. Nah dengan pot yang sama, jadi nggak usah repot ngebongkar, capek lah ya kalau harus setiap habis tanam bongkar lagi. Kalau selagi masih hamanya sedikit, biasanya sih kalau saya hamanya cuma semut ya teman-teman. Di dalam itu semut sama binatang tanah, karena binatang tanah ini suka banget sama yang namanya organik ya. Kayak sisa-sisa kompos begini kan masih belum sempurna membusuk, jadi biasanya suka disempurnain sama si binatang tanah. Nah saya mau taruh di timun juga.
Ini ditimun yang planter baik besar ya teman-teman. Udah jelas belum? Semoga bisa membantu buat teman-teman yang selalu tanya di sini pakai pupuk apa. Nah, ini dia pupuknya. Kalau teman-teman suka jijian, takut jijik, takut kotor, teman-teman juga bisa pakai pupuk yang dibeli ya teman-teman. Biasanya banyak jual di toko-toko tanaman, pupuk yang organik, bagus juga, praktis. Nah, tinggal tunggu 1 minggu udah kelihatan biasanya perbedaannya ya, sebelum dan sesudah dipupuk. Ini tuh ada busanya, kayak masih berfermentasi ya. Tuh di bawahnya ada daun-daun bunga kol ya teman-teman. Jadi cuma pakai pupuk ini, pupuk gratis, pupuk anti ribet. Naruhnya juga tinggal taruh aja, nggak usah dijemur, nggak usah ditumbuk, udah tinggal taruh begini ya. Pupuknya itu antara, saya sekarang udah sering ya teman-teman, lebih sering daripada biasanya, antara 1-2 minggu sekali. Nah, udah selesai ya nyontohin pupuknya ya teman-teman. Tinggal saya ngumpulin lagi bahan-bahannya. Nah, ini tuh biasanya saya taruh kalau mesti taruh di sini. Lihat di bawahnya banyak binatang tanah ya teman-teman. Biasanya tuh. Nanti tinggal ke sini. Tanamannya kayak cantik banget teman-teman. Aku terpesona sama kecantikan ini Swiss chard. Ini daun bunga kol ini 1 minggu udah hancur ya, biasanya cepet banget hancurnya. Nah, biasanya tinggal ditaruh aja, nanti tinggal dimasukin sama tongkat ya teman-teman. Nih, sama kayu, tinggal didorong ke bawah. Jadi yang di atas itu yang muncul di atas biasanya yang udah lama, jadi ini yang baru didorong ke bawah kayak gini. Saya udah punya banyak ya, ada beberapa ember besar di bawah. Ini tuh buat contoh aja nih, ini baru saya taruh kemarin. Yang membuat ini berair itu dari sampah dapur ya teman-teman. Biasanya saya taruh sampah dapur itu sama air bekas cucian beras juga, jadi semua masuk di situ. Semakin banyak bekas hewaninya, semakin subur tanaman kita nantinya. Kayak contohnya bekas rebus daging ya teman-teman, jangan dibuang bekas rebus daging, itu bikin subur banget. Ini udah selesai ngeliatin pupuknya ya teman-teman, contoh pupuknya juga sudah.
Nah, kalau untuk buah-buahan kayak gini, ada cabe, ada buah-buah yang lain ya. Sekarang lagi kurang bagus, lagi kurang berbuah, namanya juga organik ya teman-teman. Ya kadang berbuah, kadang enggak. Biasanya saya pakai pupuk jakaba ya. Kalau untuk buah, jakaba itu bahannya dari kulit buah, biasanya dicampur sama air cucian beras, juga dicampur sama yaitu jamur jakaba ya teman-teman. Bukan dicampur tapi ditumbuhin. Nah, saya baru saja pindah tanaman yang dari sini. Tadinya di sini ada tanaman kacang ya teman-teman. Tanaman kacangnya masih belum bagus lah tumbuhnya. Nih saya pindah ke sini kacangnya. Dan ini tuh baru saya pupuk juga kemarin tuh, beberapa hari yang lalu ya. Gak bikin video, tinggal dipupuk, ditaruh di tengah-tengah. Nah, nanti setelah beberapa hari udah kelihatan ininya perbedaannya. Ini sebentar lagi udah keluar sulurnya. Dan beda-beda. Di sini juga ada yang udah mulai ngerambat. Nah, ini dia pembasmi ulet alami ya teman-teman. Ini itu semut rangrang. Biasanya kalau ada ulet pasti diserang sama si semut ini, tapi kadang-kadang juga bisa merugikan. Setelah ada semut rangrang ini biasanya tumbuh kutu apit ya. Nah, ini tuh nempel ke pohon ini barusan. Nah, kemarin ada yang tanya, ini saya pakai 5 pohon, ininya besar ya. Kenapa sampai pakai 5 pohon? Karena ini potnya saya pakainya besar teman-teman. Nah, potnya besar ya, ukuran 50. Ini tuh cabenya udah tua, udah mungkin nanti harus dipotong, ini diperbaharui. Dan saya juga ini punya yang baru diperbaharui ya teman-teman. Lihat nanti, ini udah 2 hari yang lalu, ini udah ada tanda-tanda keluar tunas. Mudah-mudahan nanti bisa bagus, bisa produktif lagi. Nah, di sini juga pare-parenya ya teman-teman, udah mulai berbuah lagi. Nah, dan saya juga habis nyudahin tanaman timun ya yang di sini. Tadinya ada tanaman timun 3 pot ya, udah saya sudahin. Daunnya bisa dimanfaatkan buat kompos ya teman-teman. Semangat berkebun, walaupun kita berkebunnya secara organik, insya Allah kebunnya bisa subur ya teman-teman. Karena kita buat dimakan sendiri, jadi biasanya saya lebih suka organik. Organik biasanya di pasaran mahal, belum tentu juga ya amanah. Terpesona sama daun bawang ini ya, udah mulai cantik ya teman-teman, udah mulai cantik tuh seledrinya. Terima kasih untuk hari ini, semoga teman-teman semangat selalu ya buat kebunnya. Semoga yang saya
yang saya ceritakan ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Semangat selalu. Bye. Assalamualaikum.